Banyak orang pengen bikin channel YouTube, tapi terus kepikiran, kalau nggak ada yang nonton, gimana? Kalau kamera gue cuma HP jadul, emang bisa? Udah telat nggak sih? Udah banyak yang mulai duluan. Jujur aja, perasaan ini wajar banget. Bahkan hampir semua kreator pernah mikir begitu. Tapi masalahnya, kalau kita nunggu semua sempurna, kita nggak akan mulai-mulai. Dan percaya atau enggak, 2025 justru tahun terbaik buat mulai YouTube. Bahkan kalau gak ada yang nonton sekalipun. Dulu, YouTube cuma buat video panjang. Sekarang semuanya ada. Shorts kayak TikTok ada. Podcast juga ada. Bahkan live streaming pun juga ada. Bahkan ada community tab kayak mirip di newsfeed Facebook. Jadi, YouTube sekarang udah kayak warung kelontong. Apa aja ada. Mau jualan snack ada, mau jualan gas LPG ada, mau nitip pulsa juga ada. Artinya, kita bisa mulai dari mana aja. Mau shorts 30 detik pun bisa jadi pintu masuk buat channel kita. Menurut riset Goldman Sachs, ekonomi kreator bakal naik 2 kali lipat dalam 2 tahun. Dari 250 miliar dolar jadi 500 miliar dolar. Bayangin, sekarang udah ada lebih dari 2 juta kreator yang dapat penghasilan 6 digit per tahun. Dan ingat, itu baru yang kelihatan. Yang pendapatan yang nggak sampai 6 digit, tapi cukup buat nambah gaji bulanan, itu jumlahnya lebih banyak lagi. Rata-rata orang sekarang nonton video online hampir 2 jam sehari. 80% internet isinya video. Dan YouTube adalah website nomor 2 paling banyak dikunjungi setelah Google. Penonton udah pasti ada, tinggal kita mau manfaatkan peluang ini atau hanya jadi penonton doang. %90 penonton bilang, mereka lebih suka konten yang apa adanya. Jadi kalau lo mikir, kamera gua jelek, lighting gua nggak ada, justru itu peluang. Karena orang udah bosan lihat konten yang terlalu settingan. Mereka pengen yang real, yang bikin mereka mikir, wah ini orang kayak gue banget nih. Pernah nggak lagi scroll YouTube, tiba-tiba ketemu channel kecil dengan 50 subscriber atau kurang dari itu? Itu karena YouTube sekarang aktif banget dorong kreator baru. Kenapa? Karena YouTube tahu semua channel besar dulu juga mulai dari nol. Dan kabar baiknya, tahun ini justru banyak kreator baru yang direkomendasikan, termasuk orang-orang usia 30-70 tahun yang baru mulai. Bawa pengalaman hidup dan videonya bisa viral dan ditonton banyak orang. Bayangin bedanya, biasanya cuma sebagai penonton YouTube, habis waktu dan gak dapat apa-apa. Sekarang sebagai kreator yang punya potensi mendapatkan uang dari YouTube, itu bikin hidup lebih puas, lebih sehat mental, dan akan lebih banyak bahagianya. Channel YouTube itu kayak time capsule. Coba bayangin, kalau kita bisa nonton video cerita hidup kakek nenek kita. Betapa berharganya itu. Sekarang lewat YouTube, kita bisa ninggalin cerita buat anak cucu kita. Warren Buffett bilang, cara tercepat ningkatin nilai diri kita di hadapan orang lain adalah dengan ningkatin skill komunikasi kita. Dan YouTube ngajarin itu semua. Ngomong, storytelling, disiplin, sampai marketing. Setiap video adalah latihan buat jadi versi terbaik dari diri kita. Upload video itu kayak bikin api unggun virtual. Orang-orang yang punya minat sama bakal datang. Misalnya dari penonton, jadi teman, jadi partner bisnis. Kalau video kita bisa mengubah hidup satu orang aja, itu udah cukup. Bayangin, 1 subscriber, 1 komentar bisa jadi efek domino ke masa depan. Jadi intinya, jangan tunggu sampai sempurna, jangan tunggu penonton banyak. Setiap hari kita tunda untuk memulai,
Itu satu kesempatan yang hilang. Karena mungkin aja video berikutnya adalah pintu besar buat masa depan kita. Dan ingat, setiap channel besar dulunya juga mulai dari nol.